Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, dan sahabat di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia yang saya hormati. Terima kasih Anda telah berjumpa bersama saya. Anda telah bertemu bersama saya lewat video saya kali ini. Video saya ini merupakan video pertama kali atau perdana dalam rangka memperkenalkan dan mensosialisasikan channel YouTube saya ini. Anda yang telah menyimak dan menonton video saya kali ini, Anda adalah tamu terhormat saya. Anda adalah orang yang sangat saya hargai. Dan Anda adalah orang yang saya muliakan. Oleh karena itu, terimalah sambutan dari saya, penyapaan dari saya, dengan mempersembahkan sebuah tarian penyambutan tamu. Inilah tari pendek, tari penyambutan tamu. Demikianlah tadi tarian pendek yang saya suguhkan kepada Anda, karena Anda adalah tamu terhormat saya. Semoga selanjutnya menjadi sahabat saya, Dr. Ketut, dan juga menjadi sahabat channel saya ini. Selanjutnya, saya akan sampaikan susunan acara, rangkaian pembahasan video saya selanjutnya. Yang pertama, saya akan bahas sedikit tentang salam saya di depan tadi. Berikutnya, yang kedua, saya akan sampaikan apa judul dari channel saya ini. Dan yang ketiga, apa tema dan tujuan daripada channel saya.
Dan yang keempat, perkenalan dari saya, sekaligus akan saya sampaikan sedikit tentang riwayat hidup saya. Dan yang kelima, saya sampaikan tentang materi-materi video saya selanjutnya. Dan yang keenam, istirahat. Saat istirahat, saya akan suguhkan kepada Anda sebuah hiburan tentang kesenian Bali. Ada bule yang pinter memainkan gamelan Bali. Yang ketujuh, akan saya sapa. Yang pertama, teman-teman sependidikan saya dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya, saya akan sapa masyarakat di tempat kelahiran saya sampai masyarakat Indonesia dan masyarakat di luar Indonesia. Saya juga akan sapa bapak-bapak yang terhormat di negeri kita ini, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang yang sukses dalam segala hal, ya, khususnya sebagai seorang YouTuber. Dan selanjutnya, acara ke-8 merupakan acara penghujung dari video saya kali ini. Saya akan suguhkan video pendek tentang pembukaan Pesta Kesenian Bali yang ke-43 tahun 2021 yang dibuka oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang ke-9, penutup. Demikianlah susunan acara atau rangkaian pembahasan video saya selanjutnya. Durasi video saya cukup panjang. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang bisa menyimak sampai selesai. Bagi yang belum bisa, tidak masalah. Silahkan lanjutkan pekerjaannya yang masih sibuk, karena waktu yang tidak tepat. Semoga di lain kali Anda bisa melanjutkan menyimak video saya kali ini. Silakan, yang mau bekerja, lanjutkan pekerjaannya. Santai saja, santai saja. Ya, semoga video yang saya buat ini bisa menghibur, bukan jadi beban. Ya, bisa menghibur dan bermanfaat. Bagi Anda yang tidak bisa menyimak video saya sampai selesai, tidak ada masalah. Yang penting syaratnya, tolong subscribe dulu, ya. Tolong di subscribe dulu, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih. Saya mulai pembahasan yang pertama tentang salam saya yang saya sampaikan di depan. Seperti ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, sampai terakhir Rahayu. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini, bahas sedikit adalah tentang kata Rahayu. Mungkin banyak dari Anda yang sudah mengetahui apa makna daripada kata Rahayu. Mungkin juga banyak juga yang belum tahu. Rahayu di Bali umumnya dipakai untuk mendoakan sesama, memberikan salam kepada sesama. Yang punya makna, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Jadi Rahayu, sesuai dengan bahasa Indonesia, itu artinya selamat. Atau dalam bahasa Balinya, selamat. Ada contoh misalnya dalam bahasa Bali, Dumugi, Rahayu, Ring Margi. Itu artinya, semoga selamat di perjalanan.
Saya sampaikan lagi yang kedua, contoh bahasa Bali. Dumugi Rahayu keluarga sinamian. Artinya, semoga semua keluarga dalam keadaan baik-baik saja. Jadi di sini punya makna lebih luas. Dalam keadaan baik-baik saja, termasuk dari segi kesehatan. Nah, itulah makna kata Rahayu. Salam tadi untuk seterusnya. Di setiap akhir daripada video-video saya akan saya sebut sebagai salam Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya saya akan sampaikan judul channel saya ini. Channel saya ini saya beri nama Dokterku dari Bali. Saya berharap dari Bali terpancar aura sehat ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Aura sehat terpancar dari Bali, terpancar dari Pulau Dewata, Bali. Tema channel saya ini adalah ikut berperan di dalam menyehatkan masyarakat dengan metode medis dan alternatif. Masyarakat ini punya makna luas. Masyarakat Bali, masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Tentu dengan menggunakan metode penggabungan antara medis dan alternatif. Nah, metode alternatif yang saya maksud di sini adalah sebagai berikut. Nah, metode alternatif ada 3 yang akan saya bahas di channel saya kali ini. Yang pertama adalah pijat refleksi. Pijat refleksi banyak juga orang menyebut dengan akupressure. Yang kedua, hipnoterapi. Hipnoterapi saya lebih suka menyebutnya dengan meditasi alam bawah sadar. Tapi ada kalangan medis yang menyebutnya sebagai pengobatan dengan metode gelombang otak. Dan yang ketiga, saya akan bahas tentang energi. Energi di sini yang akan saya bahas tentang metode Reiki dan Prana. Karena kedua metode energi ini memiliki konsep yang hampir sama. Tetapi saya akan lebih cenderung, lebih banyak membahas tentang prana. Selanjutnya akan saya sampaikan tujuan daripada channel saya. Channel saya memiliki 2 tujuan. Yang pertama adalah supaya masyarakat bisa menolong dirinya sendiri dan orang lain di bidang pencegahan penyakit dan pengobatan dengan metode medis dan alternatif. Tentu medis yang saya maksud di sini adalah medis yang sederhana, sesuai dengan tuntunan saya. Yang terpenting di sini adalah bagaimana masyarakat mencegah dirinya dari penyakit dengan menggunakan metode medis dan alternatif. Ini yang terpenting. Pengobatan nomor 2. Nomor 1 yang terpenting adalah pencegahan. Tujuan yang kedua adalah saya ingin memotivasi masyarakat, siapapun dia, baik anak-anak muda yang belum ada pekerjaan, dan lain-lain, siapapun dia, untuk tertarik, untuk ingin tahu, dan selanjutnya mempelajari ketiga metode ini.
atau salah satu, atau dua, atau ketiganya. Tidak ada salahnya kita memiliki ilmu untuk sehat. Saya berharap dengan motivasi ini, semoga derajat kesehatan semakin baik, bahkan bisa menjadi sumber penghasilan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Tentunya menjadi seorang penyembuh. Menjadi seorang penyembuh, membantu masyarakat, dan menjadi pekerjaan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga. Berikutnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dr. I Ketut Mudita Adnyana. Kalau bahasa Balinya, cara yang membaca, Dr. I Ketut Mudita Adnyana. Saya lahir tanggal 18 Agustus tahun 1964. Kalau tahun ini usia saya sudah 58 tahun. Sudah hampir kepala 6 dan sudah hampir usia lansia. Tapi no problem. Kita tetap semangat. Ya, tetap semangat, apalagi berbagi ilmu untuk sesama. Semangat. Saya dilahirkan dari keluarga petani. Saya adalah anak yang keempat, sesuai dengan nama saya Ketut. Jadi Ketut itu kalau di Bali adalah anak yang keempat, di mana artinya pengikut atau paling buntut. Jadi anak pertama namanya Wayan, yang kedua namanya Made, yang ketiga namanya Nyoman, dan yang keempat namanya Ketut. Jadi saya anak yang keempat. Nah, sebenarnya di Bali, nenek moyang kami dari dulu sudah mengenal keluarga berencana. 4 anak, ya, 4 anak. Namun, karena permasalahan program keluarga berencana yang belum bagus, sehingga terjadilah 2 kali putaran, bahkan sampai 3 kali putaran. Sehingga ada Wayan yang kedua, ya, Made yang kedua, atau bahkan Wayan yang ketiga. Sehingga jumlah anak yang dimiliki bisa di atas 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, bahkan 11 dan 12. Ya. Namun sekarang telah berbeda. Keluarga berencana di Bali, 2 atau 3 ada cukup. Yang keempat biasanya karena mengejar jenis kelamin tertentu. Saya ingin mengulas sedikit tentang nama saya. Dan saya yakin semua orang tua yang memberi nama pasti punya tujuan. Saya mohon izin, saya akan ulas nama saya. I Ketut Mudita Adnyana. Ketut, anak yang keempat, sudah saya sampaikan tadi. Kemudian I itulah anak laki-laki. Nah, kalau di Bali, anak perempuan namanya Ni. Ya. Ya. Anak perempuan namanya Ni. Kemudian Mudita Adnyana. Nah, sekarang saya akan ulas Mudita. Nah, ternyata kata Mudita diambil dari ajaran agama saya. Ajaran agama Hindu. Dari bahasa Sanskerta. Di mana ada namanya ajaran Catur Paramita. Catur itu artinya 4, Paramita artinya budi pekerti yang luhur. Ada 4 budi pekerti yang luhur yang seharusnya diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik bermasyarakat, apalagi berbangsa dan bernegara. Nah, Catur Paramita itu yang pertama namanya Maitri. Maitri itu artinya bersahabat.
saling menghormati satu sama lain. Nah, catur paramita yang kedua adalah karuna. Karuna artinya cinta kasih, belas asih, saling sayang menyayangi antara sesama. Catur paramita yang ketiga, mudita. Ternyata nama mudita diambil dari situ. Yang punya arti, malu saya menyampaikannya. Malu saya menyampaikannya karena punya arti yang luar biasa luhur dan tinggi. Ya, apa-apa ya, saya sebutkan aja apa artinya sebuah nama. Jadi mudita itu punya arti suci hati, bersimpati, sopan santun, ramah, dan sejenisnya. Makanya saya malu mengucapkannya, menyampaikannya, karena saya tidak seperti itu. Saya lanjut dengan catur paramita yang keempat, adalah upeksa. Upeksa artinya toleransi. Tidak mudah tersinggung, mudah memaafkan. Dan sejenis itulah. Kata poinnya adalah toleransi. Saya yakin semua agama mengajarkan seperti itu. Hanya cara menyebutkannya saja yang berbeda. Saya yakin. Semoga dengan ajaran itu, khususnya di Indonesia, kita bisa damai. Damai, damai, damai. Kita bisa rukun, hidup berdampingan dengan damai. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu. Kita adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Kita adalah satu, kita adalah bersahabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang akan saya sampaikan nama saya Adnyana. Apa artinya? Adnyana ternyata punya arti lagi tinggi. Saya malu mengucapkannya. Ucapkan bangga ya. Karena luar biasa artinya. Ya, saya ucapkan saja ya. Jadi Adnyana itu artinya pintar, cerdas, punya wawasan luas, dan intelektual tinggi. Tinggi kan? Saya malu mengucapkannya karena saya tidak seperti itu. Ya. Apalah artinya sebuah nama? Hobi saya di bidang olahraga adalah lari dan permainan bulu tangkis. Kedua tendon Achilles saya sampai cedera. Jadi tendon yang besar antara tumit dengan betis itu namanya tendon Achilles. Kedua-duanya cedera. Bahkan satu yang dioperasi. No problem. Tetap semangat. Tapi selanjutnya mari kita berolahraga yang cerdas. Itu pengalaman buat saya yang sudah terjadi. Selanjutnya kita berolahraga yang cerdas. Moto hidup saya adalah sehat yang dekat, sehat yang sederhana, dan sehat yang murah. Bahagia yang dekat, bahagia yang murah, dan bahagia yang sederhana. Jadi menurut saya, tujuan hidup yang utama itu adalah sehat dan bahagia. Makanya moto saya seperti itu. Contoh berolahraga misalnya, tidak harus ke lapangan, tidak harus ke pantai sana,
Kalau hujan-hujan, tidak olahraga, bisa di kamar, bisa di halaman rumah. Berlari, murah. Ya kan? Dekat dan sederhana. Itu maksud saya. Sehingga kita bisa lakukan secara rutin setiap hari. Bahagia juga demikian. Tidak harus keluar negeri. Silakan yang punya uang, ya. Ini menurut saya loh ya. Ya. Tidak harus bahagia itu jauh, mahal. Ya. Cukup yang murah, ya. Cukup yang murah, yang sederhana dan dekat. Ya bahagia kalau bisa di rumah, kan dekat sekali ya. Rumahku adalah istanaku. Yang murah misalnya, karena kita dekat, hanya makan-makan tempat yang sederhana, murah kan, bahagia. Atau lancong tempat-tempat yang dekat, cukup, bahagia. Dan sederhana. Ya, sederhana, tidak usah mewah-mewah. Untuk dapatkan kebahagiaan tidak harus sesuatu yang mewah. Yang sederhana, kita bisa bahagia. Apapun itu, silakan diinterpretasikan. Nah, itu menurut saya, ya. Jadi menurut Anda berbeda, no problem. Ya, ada yang suka keluar negeri, ya silakan. Ya. Yang penting happy. Yang penting happy dan sehat, ya, itu yang penting. Saya memiliki istri dengan profesi seorang dokter umum. Ya. Saya punya 4 anak. Yang pertama perempuan, yang kedua juga perempuan, dan kebetulan keduanya sudah berkeluarga dan profesinya kedua-duanya sebagai dokter gigi. Nah, kemudian anak saya yang ketiga perempuan, dan saat ini profesinya sebagai dokter umum. Nah, yang keempat, saya sangat bersyukur dianugerahi 1 orang anak laki-laki, dan saat ini sudah tamat SMP dan akan melanjutkan ke SMA. Ya. Saya punya 2 cucu. Yang pertama umur 3 tahun, yang kedua 2 tahun, keduanya laki-laki. Saya sangat senang keduanya dalam keadaan sehat, dan keduanya ganteng. Inilah cucu saya. Ya. Inilah cucu saya. Saya lanjutkan. Saya lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Bali. Saya angkatan 83 dan tamat bulan Januari tahun 1990. Saya bersyukur termasuk kelompok lulusan pertama angkatan saya. Saya cerita sedikit sahabatku. Dulu waktu saya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, di zaman saya dulu, ada istilahnya proyek perintis 1, proyek perintis 2, dan proyek perintis 3. Saya ikuti perintis 3 dan perintis 1. Perintis 3 saya tes di Bali, perintis 1 saya tes di Jakarta. Saya merasa Tuhan memihak kepada diri saya pada saat itu, di mana saya bisa diterima di beberapa fakultas, di 2 fakultas kedokteran dan 1 fakultas ekonomi. Yang pertama saya diterima di Fakultas Kedokteran Airlangga, Surabaya. Yang kedua saya diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Dan yang ketiga saya diterima di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
tentu yang saya pilih adalah yang terdekat, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Saya cerita di sini bukan karena sombong, tidak. Ini adalah bagian daripada sejarah hidup saya. Saya ingin menyampaikan bahwa perbedaan sekarang dengan dulu itu seperti itu. Saya tahu saat itu, bagi dokter yang telah lulus akan langsung diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil yang akan ditugaskan di seluruh pelosok Indonesia di puskesmas. Selama 6 bulan saya menunggu, saya bekerja di Rumah Sakit Angkatan Darat Denpasar dan di sebuah klinik di mana sekarang yang berlokasi di Rumah Sakit Mangusade, Kabupaten Badung. Akhirnya SK saya keluar. Ternyata saya ditugaskan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya sangat bersyukur, ya. Tidak jauhlah dari Bali. Yang jelas kita siap dimanapun ditempatkan pada saat itu. Kita siap. Nah, singkat cerita, saya menghadap ke Mataram, kemudian Depkes Mataram, kemudian saya ditugaskan di Kabupaten Dompu. Nah, Kabupaten Dompu ini terletak di timur Pulau Lombok, di Pulau Sumbawa. Nah, jadi Pulau Sumbawa itu ada 3 kabupaten. Yang di tengah-tengah namanya Kabupaten Dompu. Yang paling barat namanya Kabupaten Sumbawa. Dan yang paling timur namanya Kabupaten Bima. Nah, singkat cerita, di Kabupaten Dompu, saya ditugaskan di Kecamatan Kilo. Sebuah kecamatan yang cukup terpencil di Kabupaten Dompu, di mana di sana ada namanya Puskesmas Kilo. Jadi saya di sana sebagai Kepala Puskesmas Kilo. Setelah kurang lebih hampir 2 tahun, saya ditugaskan mendekat lagi ke kota yang namanya Puskesmas Kempo, di Kecamatan Kempo. Nah, tentu puskesmasnya lebih besar, ada rawat inap, penduduk kecamatannya pun juga lebih banyak. Nah, saya cerita sedikit selama saya di Puskesmas Kempo. Saat saya di Puskesmas Kempo, saya terpilih sebagai dokter puskesmas teladan kedua se-Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentu, saya bersyukur dan bangga. Nah, selanjutnya, saya dipindahkan semakin ke kota, menjadi Kepala Puskesmas Dompu Barat. Sudah dekat dengan kota, berada di Kecamatan Dompu. Saya bertugas di Kabupaten Dompu kurang lebih 8,5 tahun. Dan tahun 1998, saya pindah ke Bali, tepatnya ke Denpasar. Saya cerita sedikit, sahabatku. Saat saya di Kabupaten Dompu, saya pernah dipanggil oleh Bapak Bupati menghadap bersama Pak Kepala Dinas, di mana tujuan beliau adalah mengharapkan saya bisa sebagai Kepala Rumah Sakit Umum Dompu. Namun saat itu saya tidak menerima karena saya punya rencana melanjutkan pendidikan spesialis. Entah dengan pertimbangan apa, keluarlah surat penunjukan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Dompu, merangkap sebagai Kepala Puskesmas Dompu Barat. Nah, setelah itulah saya mengambil sikap tidak bisa menerima perintah tersebut, selanjutnya mengurus perpindahan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Dompu pada saat itu, dan umumnya saya mohon maaf kepada masyarakat Dompu karena saya tidak bisa melaksanakan tugas tersebut sebagai Kepala Rumah Sakit Umum Dompu. Nah, singkat cerita, setelah saya di Denpasar, saya ditugaskan di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Provinsi Bali. Jadi sebuah rumah sakit mata, khusus mata, namanya BKMM, Balai Kesehatan Mata Masyarakat Provinsi Bali. Yang selanjutnya, BKMM merger dengan Rumah Sakit Kusta yang ada bersebelahan menjadi BPRSI, Badan Pelayanan Khusus Rumah Sakit Indra Provinsi Bali, di mana pelayanannya ada 3, ya, di samping mata, ya, ada hati-hati, ada kulit. Nah, selanjutnya BPRSI berubah menjadi Rumah Sakit Indra Provinsi Bali. Masih melayani 3 tadi, mata, hati-hati, dan kulit. Selanjutnya, Rumah Sakit Indra Provinsi Bali berubah menjadi Rumah Sakit Mata Bali Mandara sampai saat ini. Hanya melayani khusus mata saja. Ya. Namanya Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Tempatnya sudah lebih besar, lebih megah, lebih baik, ya. Gedungnya lebih representatif. Dan pelayanan pun juga jauh lebih baik. Dan saya bekerja di Rumah Sakit Mata ini dari BKMM sampai Rumah Sakit Mata Bali Mandara selama 21 tahun. Saya sedikit cerita tentang pelayanan unggulan yang perlu saya sampaikan sepintas pada masyarakat. Di Rumah Sakit Mata Bali Mandara telah melayani namanya LASIK. LASIK, di mana orang-orang yang berkacamata tebal atau minus yang tinggi maupun plus yang tinggi itu bisa dihilangkan menjadi tanpa kacamata. Paling tidak sisa lagi sedikit, tapi kebanyakan menjadi bebas kacamata. Ya, nah itu saya infokan sedikit. Tugas saya di Rumah Sakit Mata dari BKMM sampai Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah sebagai dokter umum, di mana tugas utamanya yang pertama hunting program, turun ke masyarakat, ke seluruh pelosok Bali untuk mencari kasus-kasus mata, khususnya kasus katarak atau penderita katarak yang akan dioperasi secara gratis. Menjabat sementara sebagai Kasubit Pelayanan Medis selama setahun, kemudian sebagai Kepala UGD, sebagai Kepala Rawat Inap, dan sebagai Kepala Kamar Operasi. Dan saya juga pernah sebagai anggota dan Ketua SPI, Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit. Nah, selanjutnya saya dipindahkan ke pos kesehatan Kantor Gubernur Provinsi Bali. Selanjutnya saya dipindahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Bali, namun saya tetap ditugaskan di pos kesehatan Kantor Gubernur Provinsi Bali sampai saat ini. Jadi sampai saat ini saya bertugas sebagai PNS atau Pegawai Negeri Sipil atau ASN, Aparatur Sipil Negara, selama 32 tahun. Jadi saya akan pensiun rencananya umur 65 tahun. Saya akan pensiun lagi 7 tahun.
pangkat dan golongan saya saat ini sebagai seorang PNS adalah Pembina Utama Madya golongan 4D sejak 1 Oktober tahun 2015. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang materi video-video saya berikutnya. Ini adalah video yang perdana yang pertama, kemudian saya lanjut ke video yang kedua tentang pijat refleksi, terus video yang ketiga tentang hipnoterapi, dan video yang keempat tentang energi. Dan yang kelima, saya akan jelaskan sedikit, kenapa sih saya tertarik, saya mempelajari, bahkan sekarang saya mengeksplor, memberitahukan kepada seluruh masyarakat tentang alternatif. Saya akan jelaskan dalam video saya yang kelima. Kemudian, video-video saya berikutnya adalah video-video yang menurut saya sangat penting diketahui oleh masyarakat di awal. Seperti misalnya tentang penyakit tekanan darah tinggi, penyakit kencing manis. Ini dua penyakit yang banyak terjadi di masyarakat, namun kebanyakan berakhir fatal. Mari kita akan bikin kedua penyakit ini bersahabat. Ya, kita bikin jinak. Nah, tentu saya akan lanjutkan dengan video lain tentang hepatitis B, hepatitis C, dan HIV/AIDS. Ketiga penyakit ini wajib untuk dideteksi lebih awal. Kalau tidak akan menjadi bom waktu. Makanya saya sampaikan di awal. Ya, selanjutnya bagaimana sikap kita bila kita merasakan atau ada keluarga kita atau teman kita yang seperti mengalami serangan jantung. Apa yang harus kita lakukan? Tentu video-video yang lain saya akan kombinasi dengan medis dan alternatif tentang menghilangkan rasa nyeri. Dari nyeri kepala, nyeri leher, nyeri bahu, nyeri lengan, ya, nyeri punggung, nyeri dada, nyeri perut, nyeri pinggul, nyeri lutut, sampai nyeri tumit, tentunya dengan medis dan alternatif. Nah, tentu yang terpenting di awal juga akan saya sampaikan tentang upaya-upaya pencegahan. Itu yang terpenting. Baik medis maupun alternatif. Ini penting, di awal saya sampaikan. Karena bagaimanapun juga, pencegahan penyakit jauh lebih penting daripada pengobatan. Ya. Jadi itulah kurang lebih gambaran video saya. Saya sudah siapkan ratusan judul video. Ya, tentunya kita akan bertahap pelan-pelan. Kita akan sampaikan semuanya kepada masyarakat. Sahabatku, pada kesempatan yang begini, saya ingin memperkenalkan juga di samping saya meluncing
memperkenalkan channel saya di bidang kesehatan, yaitu dengan nama channel Dokterku dari Bali. Saya sudah aktif dengan channel saya, yaitu channel anak-anak yang saya beri nama Dokter Ketut dari Bali. Saya infokan bahwa channel anak-anak saya, Dokter Ketut dari Bali, sudah menerbitkan 39 video. Tentunya sederhana, dengan materi-materi yang ada di rumah, ya, yang ada di lingkungan kita, di lingkungan rumah, dengan alat-alat permainan yang ada di rumah yang dimiliki oleh anak-anak kita. Ya, tentunya juga menggunakan alat-alat permainan yang umum dipakai anak-anak sekarang. Tapi yang terpenting, saya ingin sampaikan bahwa di samping bermain bersama anak, saya akan menyelipkan edukasi. Edukasi tentang akhlak, kepribadian, misalnya harus sayang sama adik, ya, harus sayang sama bapak mama, ya, tidak boleh marah, ya, tidak boleh nangis, ya, dan lain sebagainya. Itu juga edukasi yang lain seperti misalnya tentang mengenal tentang binatang, ya, sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian apa namanya dalam bahasa Inggris, kemudian mengenal warna, ya, belajar menghitung, dan lain sebagainya. Termasuk yang penting edukasi di bidang kesehatan, seperti banyak minum air putih, ya, berjemur di matahari, boleh telanjang kaki, main di tanah, itu bagus. Kemudian rajin makan sayur dan buah, ya, dan lain-lain. Edukasi-edukasi kedepannya akan saya tingkatkan. Untuk diketahui bahwa sugesti yang disampaikan berulang-ulang, ya, disampaikan berulang-ulang di setiap video, itu akan membuat si anak mengingatnya. Apalagi orang yang menyampaikan itu dia ketahui sebagai seorang dokter, yang orang yang dia yakini, maka sugesti tadi akan dia laksanakan. Makanya perlu diulang-ulang. Karena sugesti yang diulang-ulang akan mengendap di alam bawah sadar, sehingga menjadi suatu pribadi anak tersebut berikutnya. Jadi semoga Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti kedua channel saya, baik channel kesehatan Dokterku dari Bali dan channel anak-anak Dokter Ketut dari Bali. Nah, sekarang sampailah kita pada acara istirahat. Ya, kita gerakkan dulu badannya, ya. Tarik nafas panjang, ya. Tahan sebentar, buang pelan-pelan. Ya, rasakan perasaannya rileks. Kemudian mari kita minum. Saya sudah siapkan air putih. Kita santai saja, ya. Durasi video saya maklumi panjang. Kita santai saja, ya. Ya, yang mau bekerja lanjutkan pekerjaannya, santai aja, ya. Bisa menyimak video saya selanjutnya, syukur. Tidak apa-apa. Yang penting subscribe dulu, ya. Oke. Ayo kita minum. Yuk kita minum. Air putih. Luar biasa, air putih yang sehat. Luar biasa. Air putih mantap, air putih sehat. Ingat, ya, rajin minum air putih minimal 2 liter per hari atau 8 gelas per hari. Ya, bagus, ya. Supaya tubuhnya sehat dan bersih. Nah, sekarang mari kita nikmati hiburan dari saya, sebuah video pendek tentang kesenian Bali. Ada bule yang pinter memainkan gamelan Bali.
Saya akan tunjukkan kepada Anda. Luar biasa skillnya. Inilah bule pinter memainkan gamelan Bali. Demikianlah hiburan dari bule tadi, ya. Semoga berkesan dan terhibur ya. Selanjutnya akan saya sapa teman-teman sependidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Saya mulai dari, hai teman-teman angkatan tahun 1970 di Sekolah Dasar nomor 1 Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Bali. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Ingat, usia kita sudah hampir lansia, jaga kesehatan ya. Ikuti channel saya. Berikutnya saya sapa teman-teman saya di SMP Negeri 2 Denpasar. Hai teman-teman angkatan 1976 di SMP Negeri 2 Denpasar, Bali. Apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan. Ikuti channel saya ya. Semoga lebih sehat ya. Saya cerita sedikit sahabatku, saat saya pendidikan di SMP Negeri 2 Denpasar, saya senang ya, senang juga ya. Saya waktu ujian akhir ya, EPTA di SMP Negeri 2 tahun 1976 tersebut, saya sebagai juara umum 1. Ya. Jadi sebagai juara umum 1, ini menurut saya tidak gampang, ya. Saya tidak menyombongkan diri di sini ya, tapi ini sejarah dalam hidup saya yang tidak salah untuk saya ungkap ya. Selanjutnya akan saya sapa teman-teman saya di SMA Negeri 1 Denpasar. Hai teman-teman angkatan tahun 80 di SMA 1 Denpasar, apa kabarnya? Terutama teman-teman saya IPA 6, luar biasa, teman saya top-top semua ya. Semuanya sukses ya, semuanya sukses. Itu juga yang lain saya yakin. Di angkatan saya seluruh SMA 1 mantap. Ya, ingat jaga kesehatan, ikuti channel saya. Oke. Nah, kemudian saya sapa teman-teman saya di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Hai teman-teman, apa kabar? Teman-teman angkatan 83 ya.
yang namanya Sison ya, Sison. Saya yakin Anda punya tips sehat yang jauh lebih baik daripada saya. Saya bangga punya teman Anda, luar biasa, banyak sekali yang sukses. Saya doakan Anda sehat semuanya, senantiasa sehat, sehingga bisa mengabdi kepada sesama. Saya akan sapa masyarakat. Saya mulai dari masyarakat tempat kelahiran saya. Masyarakat Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali. Apa kabar beli Adi, wo, meme, bapa, Kak Dadong? Ada yang bisa main HP ya? Kak sama Dadong ya? Anak Agung di Tiang Serang Sami, Ring Kelurahan Padang Sambian, Semeton Serang Sami, masyarakat Padang Sambian semuanya yang saya hormati. Ya, jaga kesehatan, ikuti channel saya ya. Oke. Berikutnya saya sapa masyarakat Kota Denpasar. Hei masyarakat Kota Denpasar, apa kabar? Jaga kesehatan supaya bisa beraktivitas, tetap bugar ya. Ingat, ikuti channel saya. Ya. Oke, saya lanjut. Saya sapa masyarakat Bali. Hai masyarakat Bali, napi gatro sereng sami, dumugi rahayu sinamian nggih. Mugi sehat. Rahayu sinamian masyarakat Bali. Nggih. Elingan, jaga kesehatan. Ingat ya, jaga kesehatan supaya tetap segar dan bugar. Ya, mencegah lebih baik pada mengobati. Elingan niko, ya, ingat itu dan ikuti channel saya supaya lebih sehat. Ya, oke, salam merayu, sareng sami, salam merayu. Selanjutnya saya sapa khusus ini, khusus masyarakat Dompu. Oh, masyarakat Dompu, saya rindu kalian ya. Bagaimana kabar masyarakat Kilo? Bagaimana kabar masyarakat Kempo? Bagaimana kabar masyarakat Dompu Barat, Kecamatan Dompu, masyarakat Dompu? Ya. Bagaimana kabar teman-teman di Puskesmas Kilo, Puskesmas Kempo, Puskesmas Dompu Barat, teman-teman di Rumah Sakit Umum Dompu semuanya? Dan seluruh masyarakat Dompu. Salam dari saya, ya, salam hormat dari saya dari Bali. Ingat, jaga kesehatan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ingat, pencegahan, lakukanlah pencegahan nanti dengan tips-tips saya, baik medis maupun alternatif. Ya, oke. Dan saya berharap nanti di Kabupaten Dompu tumbuh. Ya, setelah menyimak video-video saya berharap di Kabupaten Dompu setiap kecamatan tumbuh terapis-terapis pengobatan alternatif. Apakah menjadi refleksi, atau hipnoterapi, atau keduanya, bahkan energi, atau ketiganya. Tidak ada salahnya belajar semua ilmu. Selanjutnya saya akan sapa masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanga sampai Pulau Rote. Semoga Anda dalam keadaan sehat-sehat selalu dan ingat, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Lakukanlah pencegahan secara medis dan alternatif yang saya sampaikan maupun yang Anda bisa simak dari tempat-tempat lain. Ingat, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Pergunakan metode medis dan alternatif untuk itu. Semoga sahabatku di seluruh Indonesia senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa dalam keadaan sehat dan damai. Ikuti channel saya ya. Selanjutnya akan saya sapa masyarakat di luar Indonesia. Hai masyarakat di Hong Kong, di Taiwan, ada di Cina, ada di Malaysia, ada di Brunei Darussalam ya.
ada di Eropa, Inggris, Prancis, Swiss, ya, ada di Australia, Amerika, bahkan di Arab Saudi, di Timur Tengah. Salam dari saya. Salam sehat dari saya, Dr. Ketut dari Bali. Aura sehat terpancar dari Bali. Amin. Amin. Astungkara. Selanjutnya akan saya sapa Bapak-bapak terhormat di negeri kita tercinta ini. Tentu yang pertama saya akan sapa yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Assalamualaikum Pak Presiden. Terimalah salam hormat saya Pak Presiden. Semoga Pak Presiden senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan senantiasa segar, bugar, dan sehat. Salam untuk Ibu, salam untuk Mas Kaisang Pangarep, dan salam untuk Mas Wali Kota Solo, Mas Gibran Rakabuming Raka. Saya doakan dalam keadaan sehat, sukses, dan rahayu. Sekali lagi, hormat Pak Presiden, rakyat Bapak dari Bali. Selanjutnya akan saya sapa pimpinan daerah Provinsi Bali. Tentu yang pertama yang saya sapa Bapak Gubernur Provinsi Bali, Bapak Dr. Insinyur Wayan Koster MM. Om Swastiastu Pak Gubernur. Dumugi Pak Gubernur senantiasa sehat lan rahayu. Salam sareng Ibu. Dumugi keluarga sehat lan rahayu sinamian. Selanjutnya saya sapa Bapak Wakil Gubernur yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Co. Oko Arto Ardano Sukowati MSI. Om Swastiastu Pak Wagub. Dumugi Pak Wagub senantiasa sehat lan rahayu. Dumugi keluarga sinamian sehat lan rahayu. Selanjutnya saya sapa Bapak Sekda Provinsi Bali yang terhormat Bapak Dr. Andes Dewo Made Indra MSI. Om Swastiastu Pak Sekda. Dumugi Pak Sekda lan keluarga sehat lan rahayu sinamian. Saya juga menyapa semua pimpinan instansi jajaran di bawah Pak Gubernur Provinsi Bali. Bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan instansi, dumugi senantiasa sehat lan rahayu. Pada kesempatan ini saya juga tidak lupa menyapa semua pimpinan daerah, kota dan kabupaten di seluruh Bali, beserta pimpinan instansi seluruh kota dan kabupaten yang ada di Bali. Om Swastiastu sareng sami, mugi sami sehat lan rahayu. Saya cerita sedikit sahabatku. Semenjak kepemimpinan Pak Gubernur, Pak Wayan Koster di Bali, khususnya di Denpasar telah dicanangkan, telah diaktifkan pengobatan tradisional. Jadi ada UPTD
pengobatan tradisional sudah beberapa tahun sudah berdiri di Denpasar. Kemudian di Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara sudah dibuat klinik pengobatan tradisional. Juga di Rumah Sakit Sanglah, saya infokan, ada klinik pengobatan tradisional berupa energi prana dan akupunktur. Sudah sejak lama. Nah, karena semangat Pak Gubernur inilah yang membuat saya bersemangat untuk bisa menyampaikan informasi ini kepada masyarakat luas tentang pengobatan alternatif. Dari dulu saya tarik ulur. Maju tidak, berani tidak. Karena saya adalah seorang medis. Namun dengan semangat Pak Gubernur, saya ikut bersemangat dan terwujudlah video perdana saya kali ini dengan memperkenalkan channel YouTube saya Dr. Ku dari Bali yang membahas tentang pengobatan medis dan alternatif. Selanjutnya saya akan sapa siapa ya? Assalamualaikum Pak Ganjar Pranowo. Apa kabar Pak Ganjar? Sehat selalu ya. Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah ya. Beliau Pak Ganjar punya channel namanya Ganjar Pranowo. Pak Presiden juga punya channel namanya Presiden Joko Widodo ya. Bahkan ada channel Sekretariat Kepresidenan. Semua sudah saya subscribe. Ya. Luar biasa Pak Ganjar ya. Semoga Pak Ganjar senantiasa sehat lan rahayu. Selanjutnya saya sapa siapa ya? Hei Mas Dedi Kombuser, apa kabar Mas Dedi? Luar biasa, 2 jempol Mas Dedi. Mas Dedi adalah idola saya sejak dulu ya. Waktu acara di TV The Master, saya selalu tunggu-tunggu. Luar biasa, Mas Dedi multi talenta. Sebagai seorang entertainment, kemudian seorang magician, ya, seorang magician, seorang mentalis ya, luar biasa, ya, bahkan sukses di bidang YouTuber. Luar biasa Mas Dedi Kombuser, tetap sehat, sesuai dengan tubuhnya yang kekar, ya, luar biasa, tetap sehat dan tetap menjadi inovasi anak-anak muda Indonesia. Ya, oke. Salam dari Bali, Mas Dedi Kombuser. Selanjutnya saya sapa Mas Atta Alilintar. Apa kabar Mas Atta? Bagaimana babynya? Semoga sehat selalu ya. Ya, istri. Semoga senantiasa sehat. Kemudian Mbak Ria Ricis. Mbak Ria Ricis bagaimana? Luar biasa, karyawannya banyak ya. Aktif sekali membuat film-film pendek ya, luar biasa aktivitasnya. Mantap ya, sebagai seorang YouTuber, luar biasa. Sehat selalu, Mbak Ria Ricis. Kemudian saya sapa Mas Baem Wong. Mas Baem Wong, apa kabar Mas Baem Wong? Tetap berbagi Mas Baem Wong, luar biasa Mas Baem Wong, nantiasa sehat ya. Kemudian saya sapa Vincent Raditya, senantiasa sehat Mas Vincent. Kemudian bagaimana kabarnya Mas Raffi Ahmad? Ya, semoga pasti kabar baik ya. Mas Raffi Ahmad multi talenta, cerdas, pintar ya, berbakat, luar biasa. Anda memang wajar sukses karena ketekunan Anda, ya, keuletan Anda. Semoga menjadi contoh untuk anak-anak muda Indonesia. Ya, salam untuk istri, ya, sehat semua untuk keluarga Mas Raffi Ahmad. Saya sapa Mas Anang Ermansyah dan Mbak Asanti. Apa kabar Mas Anang dan Mbak Asanti? Bagaimana kabar propertinya di Bali? Semoga sekarang mulai lancar ya.
setelah COVID-19. Senantiasa sehat Mas Anang dan Mbak Asanti. Mbak Nikita Mirsani, apa kabar Mbak Nikita Mirsani? Ya, luar biasa ya Mbak Nikita Mirsani, ceplos-ceplos, pemberani. Ya, semoga sehat selalu Mbak Nikita. Kemudian ada Mbak Dewi Tanjung. Tidak mau kalah Mbak Dewi Tanjung ya, orangnya cantik ya. Kemudian pemberani, ceplas-ceplos, tapi ya ada benarnya. Lanjutkan Mbak Dewi Tanjung supaya media sosial jadi rame ya, jadi semangat ya, mantap ya. Salam sehat dari Bali, Mbak Dewi Tanjung. Nah, kemudian yang sefrekuensi dengan Mbak Dewi Tanjung ada namanya Mbak Aoki Vera di Jepang. Luar biasa, Mbak Aoki Vera sebagai ibu rumah tangga tetap bisa sibuk ya untuk cinta NKRI ya, memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia. Lanjutkan Mbak Aoki Vera, luar biasa, luar biasa. Sehat selalu bersama keluarga ya. Oke, selanjutnya saya sapa Mas Adi MS. Mas Adi MS sukses di bidang musik, tapi beliau punya jiwa nasionalisme yang luar biasa. Mantap, Mas Adi MS. Selanjutnya saya sapa Mas Sule dan Mas Andre Taulani. Kedua beliau ini multi talenta, luar biasa, sukses. Semoga menjadi inovasi untuk anak-anak muda Indonesia. Salam sehat dari Bali, Mas Sule dan Mas Andre Taulani. Berikutnya saya sapa dari channel KBN Nusantara, Mas Agus Mar ya, di kaki Gunung Selamat Banyumas. Gimana kabarnya Mas? Luar biasa Mas, semangatnya satu hari bisa bikin berapa video Mas. Saya selalu nyimak video-video Anda. Luar biasa mencerahkan. Lanjutkan Mas, cinta NKRI ya. Oke. Selanjutnya ada channel Kanal Anak Bangsa. Opini Mas Rudi M. Kamri. Opini-opini yang mencerdaskan. Luar biasa. Salam sehat dari Bali Mas Rudi. Kemudian saya sapa channel Cokro TV. Ada yang namanya Mas Denny Sirgar. Ada Mas Ade Armando. Dan lain-lain ya, dan teman-temannya. Salam sehat dari Bali ya. Tanda tanya politik Ustadz Gus AA. Teruskan pencerahan Pak Ustadz kepada umat ya, khususnya masyarakat Indonesia. Teruskan Pak Ustadz, mantap. Kemudian Ustadz Suparman, Pak Ustadz Suparman, beliau adalah salah satu ustadz yang saya banggakan. Saya senang sekali menyimak ceramah-ceramah beliau, di mana cara beliau menyampaikan enak didengar, kemudian isinya berisi, ya, mencerahkan, ya, mencerahkan. Teruskan Pak Ustadz, teruskan Pak Ustadz, luar biasa Pak Ustadz, ya, teruskan Pak Ustadz. Cerahkan umat, cerahkan masyarakat dengan ilmu-ilmu agama. Ya, mantap, salam sehat selalu. Ya. Saya sapa ada dua sosok penyembuh yang luar biasa dari Pulau Jawa dengan ilmu totok jari petirnya. Siapa beliau? Yang pertama saya sapa Mas Angga Prajabuana. Mas Angga Prajabuana, apa kabar Mas Angga? Kemudian yang kedua Mas Jagat Satria. Bagaimana kabar? Mas Jagat Satria, Anda berdua adalah orang-orang hebat di mata saya. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang Anda sembuhkan ya dengan pengobatan alternatif yang Anda miliki. Namun pesan saya, aneh kata, ya, aneh kata. Ilmu yang Anda miliki ini bisa dipelajari. Tolong ajarkan kepada anak-anak bangsa.
anak-anak muda kita, supaya bisa lebih banyak menolong masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia di bidang kesehatan. Namun, andai kata ilmu ini memang khusus diturunkan oleh Allah SWT untuk Anda berdua, apa boleh buat? Saya doakan Anda senantiasa sehat, sehingga Anda senantiasa bisa menolong sesama yang memerlukan. Ingat, jaga kesehatan. Tetap jaga kesehatan. Ya, karena pasien Anda luar biasa membludak. Jaga kesehatan. Cukup istirahat. Oke, selanjutnya saya sapa ada YouTuber dari NTT, namanya Krisyanto Yen Oni. Apa kabar Mas Krisyanto Yen Oni? Gimana kabar NTT-nya? Ya, gimana kabar kemarin Pak Presiden berkunjung ke ND? Luar biasa ya, sambutan masyarakat ya, pimpinannya. Luar biasa kunjungan Pak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo kemarin ke ND dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Juni tahun 2022. Salam sehat dari Bali, Pak Krisyanto Yen Oni. Selanjutnya saya sapa Mas Alifur Rahman. Mas Alifur Rahman yang sering mengatakan pakar mantan. Luar biasa, saya senang melihat caranya bicara ya. Ketawanya khas sekali ya, ketawanya khas, tapi ilmunya mantap ya, ilmunya mantap. Nah ya, banyak sekali sahabatku. Kalau saya sapa semua tidak selesai-selesai. Ini saya sapa yang terakhir ya. Saya sapa yang terakhir, ada YouTuber dari Bali ya, yang namanya Pujo Astawa. Bagaimana kabar Bli Pujo Astawa? Punapi gatra. Dumugi kena ya, sehat lan rahayu ya, sareng keluarga sinamian. Dan lanjutkan. Hiburan Bli Pujo Astawa luar biasa, lucu. Betul-betul menghibur, luar biasa, 2 jempol. Salam untuk ibunya ya, ibunya yang diajak main itu. Walaupun roman mukanya, ekspresinya datar, tapi komunikasinya mantap ya. Salam ya untuk ibu yang diajak main itu ya. Semoga Bli Pujo ya dan kru dan semuanya dalam keadaan sehat dan rahayu. Bagaimana kabar masyarakat Buleleng? Ya, apa kabar? Dumugi semua dalam keadaan sehat lan rahayu. Ikuti channel Titiang ya. Ikuti channel saya, semoga lebih sehat. Ya, sukses semua nggih, sareng sami sukses semua masyarakat Buleleng. Nggih. Demikianlah sahabatku. Istirahat sejenak ya. Kita minum dulu ya, haus ya. Luar biasa, masih air putihnya, saya habiskan aja. Luar biasa. Air putih mantap ya. Air putih sehat ya. Oke. Ingat, 8 gelas air putih per hari atau 2 liter air putih per hari. Ya, akan membuat kita sehat ya. Oke. Tadi semua sudah saya sapa ya, bos-bos besar, bos-bos dan para YouTuber di negeri ini, dari Mas Deddy Kombuser, kemudian Mas Atta Halilintar, Mbak Arya Ricis, Mas Baim Wong, Vincent Raditya, Mas Raffi Ahmad, Mas Anang Amansa, dan seterusnya sampai Bli Pujo Astawa. Itu semua channel-channel beliau semua sudah saya subscribe. Saya ikuti. Ya, saya adalah penggemar Anda. Dan sekarang mari gantian. Ya, gantian ya. Subscribe channel saya ya.
Subscribe nggih channel Ditya nggih. Dan yang terpenting infokan kepada keluarga yang di kampung ya, teman-temannya. Saya yakin beliau-beliau sangat butuh info kesehatan dari saya. Ya. Oke, terima kasih semua para YouTuber. Terima kasih atas promosinya. Siapa tahu dipromosikan video saya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung video kali ini, yaitu video perkenalan atau sosialisasi dari channel YouTube saya ini. Di penghujung video saya kali ini akan saya suguhkan sebuah video pendek tentang pembukaan Pesta Kesenian Bali yang ke-43 tahun 2021 yang dibuka oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Selamat menyimak. Om Swastiastu, dumugi para semeton, rahajeng sareng sami. Yang saya hormati Gubernur Bali, para bupati dan wali kota seprovinsi Bali, yang saya hormati para seniman, budayawan, dan para pekerja kreatif, serta seluruh krama Bali yang saya banggakan. Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-43 ini merupakan bukti bahwa dalam tekanan pandemi yang sangat berat, kreativitas dan produktivitas karya seni masyarakat Bali tetap tumbuh. Tampil dengan cara-cara baru untuk terus mewarnai panggung seni dunia. Lebih dari itu, saya juga mengapresiasi pilihan tema Purna Jiwa Prananing Wana Kerti yang mengajak pemuliaan flora fauna dan seluruh keragaman hayati, menebarkan semangat konservasi dan hidup harmoni dengan alam untuk penyembuhan peradaban dari pandemi dari Gering Agung. Warisan susastra yang mengingatkan datangnya wabah, yang mengajarkan cara mencegah dan beradaptasi, perlu dibuka kembali serta dikembangkan untuk mengambil pelajaran dari pandemi COVID-19 sekarang ini. Dan kunci utama untuk pemulihan ekonomi Bali adalah kemampuan kita dalam menangani pandemi. Disiplin protokol kesehatan harus terus diterapkan. Vaksinasi juga harus dilakukan secara cepat dan masif. PPKM Mikro berbasis Banjar dan Desa Adat harus diefektifkan untuk mencegah penularan. Kita tunjukkan kepada dunia, Bali adalah destinasi wisata yang sangat aman dikunjungi. Terakhir, saya mengapresiasi upaya pemerintah daerah, para seniman, pekerja seni, dan seluruh masyarakat Bali yang terus berkarya dan mengekspresikan karya seni dan terus mengembangkan estetika dan tradisi adiluhung kebudayaan Bali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dengan
memohon anugerah Tuhan Yang Maha Esa, Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021, saya nyatakan dibuka. Om Santi 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 Om. Demikianlah sahabatku di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia, video penutup tadi pembukaan Pesta Kesenian Bali yang ke-43 tahun 2021. Tentu Pesta Kesenian Bali yang ke-44 tahun 2022 ini sebentar lagi akan dibuka lagi. Dan saya yakin akan lebih meriah. Saya yakin akan lebih ramai. Oleh karena sudah bisa dilakukan secara langsung. Ya. Oke. Kalau tadi Pak Presiden melakukan pembukaan secara virtual dari Istana Kepresidenan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, dan sahabat di Indonesia dan di luar Indonesia yang saya hormati. Terima kasih saya ucapkan. Yang pertama, Anda telah menyimak video saya. Ada yang selesai maupun tidak masalah. Yang pertama. Tentu yang kedua, saya ucapkan terima kasih karena Anda telah mensubscribe video saya ini atau subscribe channel saya ini, dan saya berharap Anda menjadi teman setia channel saya ini untuk selanjutnya. Semoga terpancar aura sehat dari Bali, dari Pulau Dewata ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Itu harapan saya. Astungkaro. Amin. Saya akhiri dengan salam Bhinneka Tunggal Ika. Om Santi 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 Om. Semoga damai di hati, damai selalu. Sehat Baliku, sehat Indonesiaku, sehat duniaku. Damai Baliku, damai Indonesiaku, damai duniaku. Dadah, sampai jumpa di video saya yang kedua dan selanjutnya.